Penyanyi pembawa acara sekaligus komedian Soimah Pancawati mengaku pernah mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pegawai Ditjen Pajak. Cerita Soimah ini menambah kasus deretan artis yang curhat akan bobroknya kinerja para pegawai Ditjen Pajak. Ia bahkan sampai diperlakukan seperti bajingan, bahkan koruptor yang bakal lari dari kewajibannya membayar pajak. Soimah mengaku selama ini selalu membayar pajak dan melaporkan sesuai dengan aturan. Seperti contoh honor yang dia terima saat berlakon di TV. Menurutnya, honor tersebut sudah dipotong pajak dan tugasnya kemudian hanya melaporkannya. Video curhatan Soimah ini pun beredar ramai di sosial media. Di unggahan itu Soimah menceritakan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2015. Saat itu pegawai pajak mendatangi kediamannya tanpa ada sopan santun. Permisi, langsung buka pagar dan sudah berada di depan pintu rumah. Soimah pun mengaku merasa dicurigai akan melarikan diri atas perlakuan tersebut. Lucunya lagi di saat Soimah ke notaris untuk mengurus rumahnya yang sudah lunas. Orang pajak justru tidak percaya jika harga rumah Soimah sebagai pekerja seni hanya 430 juta rupiah. Menurut orang pajak, harga lahan di lokasi rumah Soimah harusnya berkisar di angka 600 jutaan. Soimah pun merasa heran karena dituding sengaja menurunkan harga tanah. Yang lebih membuatnya geram ketika orang pajak datang ke kediaman kakaknya mencari dirinya sambil membawa 2 orang debt collector. Soimah dituding kabur dari kewajibannya membayar pajak. Padahal ditahu saat itu Soimah sedang berada di Jakarta dan live di salah satu stasiun TV. Bu Sri Mulyani, ini dengarkan ini. Orang pajak bawa debt collector. Gebrak. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Nah, untuk bayar pajak, memang kewajiban kita. Bayar. Lapor pajak, lapor. Kan kalau honor dari TV atau dari kerja, dari iklan dimanapun kan pasti udah potong pajak. Kan? Nah kewajiban kita kan melaporkan. Iya. Gitu loh. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Betul. Gitu, Umpamanya Bi. Misal gini, jadi semua bukti-bukti ini saya tak kumpulin Pak. Bukti potong pajak ya. Bukti terus atau misalnya gini, tahun 2015 ya, jadi datang ke rumah orang pajak yang buka pagar tanpa kulon-kulon, tiba-tiba udah di depan pintu, yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Saya beli rumah harganya 430 juta. Udah lunas lah 430 juta. Kita ke notaris. Nggak deal dari perpajakan. Karena nggak percaya, rumah di situ harganya 650 juta. NJOP-nya. Menurut pajak. Orang BPN, orang pajak. Loh, tapi kan aku tuku iki 430, jadi dikira saya menurunkan harga. Padahal didilane ono kuwi notane ono. Nggak mungkin mosok Soimah kok tuku omah kok harga 430 juta. Lah emang ada ukurannya Soimah harus beli rumah harga berapa miliar gitu. Iya. Itu satu. Iya. Nah yang kedua ini yang terakhir ini yang pendopo ini yang selalu diuper-uper terus. Pendopo yang memang besar itu ya. Pendopo belum jadi. Udah dikelilingi oleh orang pajak. Ditekani, diukur. Jendela jadi jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ngukuri pendopo Mas. Akhirnya pendopo itu istilahnya appraisal. Nah, itu hampir 50 miliar. Edan. Padahal saya yang bikin aja itu belum tahu total habisnya itu piro wong kuwi urung rampung finishing, urung rampung total.